Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumil taqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin wa ba'du. Pemirsa Fordai yang saya muliakan dan saya hormati, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan semangat untuk terus beribadah selama Ramadan ini. Salam dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana Allah memberitahukan kepada kita bahwa kita ini ada tugas yang harus kita laksanakan di hadapan Allah, yaitu menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tujuan Allah menciptakan kita jelas, hanya beribadah kepadanya. Untuk itu, ibadah pun demikian. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ada tujuannya. Sebagaimana juga ketika mendirikan sebuah perusahaan, sebuah partai, sebuah organisasi, pasti ada visi misinya, ada tujuan yang ingin dicapai. Maka dalam ibadah tentu ada tujuannya. Tujuan pertama ketika kita beribadah adalah bahwa dengan beribadah kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Artinya bahwa ketika kita melakukan sebuah ibadah, berarti kita telah menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, selalulah menggugurkan kewajiban di hadapannya, sehingga kita akan dicatat sebagai orang yang telah beribadah kepadanya. Tetapi bila hanya tujuannya untuk menggugurkan kewajiban, maka ini belum maksimal, harus naik tingkat. Ibadah itu tujuan yang kedua adalah bagaimana kita kemudian bisa merasakan kenikmatan sehingga ibadah itu menjadi sebuah kebutuhan. Tidak lagi terpaksa untuk beribadah karena hanya menggugurkan kewajiban. Tetapi yang terpenting lagi bahwa ketika kita beribadah betul-betul merasakan nikmatnya, merasakan manfaatnya, merasakan kesyahduannya. Ibadah itu adalah sebagai penentram jiwa, pembawa manfaat dalam hati, sehingga seorang hamba pasti akan merasakan kebahagiaan. Sehingga Rasulullah SAW ketika kemudian melaksanakan salat, dia mengatakan kepada Bilal, "Arihna Bilal ya bis salat. Arihna ya Bilal bis salat." Istirahatkan hati kami dengan salat wahai Bilal. Rasulullah betul-betul merasakan indahnya, nikmatnya beribadah kepada Allah. Jadi bukan sebatas menggugurkan kewajiban, tetapi sudah ada nikmat, sudah ada ketentraman, sudah ada kebahagiaan dari ibadah itu. Tetapi jikalau hanya dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kenikmatan, maka belum bisa dirasakan oleh orang lain. Hanya kita yang merasakan. Maka harus naik tingkat ke tingkatan yang ketiga, yaitu sesungguhnya ibadah itu adalah perubah karakter. Allah mewajibkan kita beribadah di samping sebagai kebutuhan. Allah juga menginginkan kita supaya ada perubahan karakter. Dari pemarah menjadi pemaaf, jadi pemarah menjadi orang yang sabar, jadi orang yang tidak disiplin menjadi orang yang disiplin, dari orang yang tidak ada ukhuwah menjadi orang yang bersaudara dengan sesama muslim, dan seterusnya. Ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu bagaimana kita kemudian bisa merubah karakternya. Dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan terkait dengan orang-orang yang beribadah, Allah menyebutkan perubahannya. Di antaranya adalah ketika Allah menyebutkan dan memerintahkan kita untuk salat, Allah menyebutkan perubahan karakter yang bisa didapatkan, yaitu innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga orang yang melaksanakan salat insyaallah akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar, sehingga orang lain akan terhindarkan dari maksiat yang kita lakukan, dari amarah yang kita lakukan kepada mereka. Itu akan terhindar. Sehingga pahamilah benar bahwa salat itu akan mampu menghindarkan kita dari berbagai perbuatan keji dan munkar. Sekiranya ini saja diamalkan oleh warga muslim Indonesia, saya yakin seyakin-yakinnya Indonesia akan makmur, akan sejahtera, akan baik-baik saja,
akan menjadi negara yang maju karena masyarakat yang menjalankan salat dan betul-betul mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi fakta berkata lain, Indonesia kemudian masih banyak korupsinya. Artinya apa? Salat ini harus ditingkatkan agar betul-betul berfungsi mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian juga ketika Allah merintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, Allah pun menyebutkan terkait dengan perubahan karakter yang didapatkan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ambil zakatnya dengan harapan hartanya menjadi bersih sekaligus hatinya menjadi suci. Jadi di sana ada tujuan yang Allah inginkan dari zakat ini. Harta menjadi bersih, hati kita kemudian suci dari penyakit cinta harta, dari penyakit tamak, rakus, penyakit kikir. Demikian juga ketika Allah menjelaskan terkait dengan puasa, Allah menginginkan terjadinya perubahan karakter. Dan perubahan karakter yang dia dambakan lebih luas lagi cakupannya, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa seperti telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu adalah perubahan karakter dari berbagai kebaikan-kebaikan. Tadinya kita menjadi orang yang tidak baik menjadi orang yang baik. Dan orang bertakwa itu disebutkan ciri-cirinya dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir," dan seterusnya. Bukanlah kebajikan dengan menghadapkan wajahmu ke barat ataupun ke timur, tetapi kebajikan itu adalah yang pertama, bahwa kuat imannya. Kuat imannya kepada Allah, kuat imannya kepada malaikat, kepada para nabi dan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, ciri orang bertakwa itu adalah kuat ibadah sosialnya. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Mereka suka memberikan infak kepada orang-orang miskin, kepada fuqara dan kepada kerabat mereka. Bahkan pemberian mereka bukan pemberian yang biasa, tapi harta terbaiknya. Yang ketiga, orang bertakwa itu cirinya adalah dia kemudian mampu untuk beribadah ritual dengan baik. Kuat ibadah ritualnya. Yang keempat, kuat memenuhi janjinya. Janji-janji kepada Allah kemudian ditunaikan dan dipenuhi. Terakhir, orang bertakwa itu adalah orang yang kuat sabarnya. Allah katakan bila itu terpenuhi semua, ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari puasa ini Allah menginginkan kita terjadinya perubahan karakter dari berbagai sisi sehingga kita kemudian mendapatkan berbagai kebajikan-kebajikan. Harapan kita di bulan Ramadan ini kita semua berubah karakternya, berubah sifatnya, dan sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh masyarakat insyaallah. Jadi Ramadan ini targetnya ada dua. Yang pertama adalah bagaimana kita berubah karakternya. Yang kedua, dengan Ramadan ini bagaimana supaya ibadah kita, pahala kita semakin berat. Sebab bagaimanapun nanti di akhirat yang ditimbang oleh Allah adalah amal kita. Di bulan Ramadan inilah saatnya kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga insya Allah dengan ibadah yang kita lakukan akan memperberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Semoga Allah mempertemukan kita di dunia sekaligus Allah mempertemukan kita di surganya kelak insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.